Mungkin boleh diceritakan Bu, boleh tahu kita nih Mas, anak yang kita terima itu seperti apa Bu? Yang dari jurusan apa? Ini kayaknya menginspirasi nih. Iya. Tentunya kita bersyukur ya karena sekolah kita sudah mendapat status sekolah pusat keunggulan ya. Dalam hati kecil mereka ini sebenarnya saya ingin menjadi yang terbaik seperti semuanya seperti itu. Saya tidak ingin mengecewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama Podcast 4. Hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Ada dua orang sosok yang luar biasa. Siapa Pak Evan? Ada Bapak Ahmad Husaini, ya Pak, Ya, dari kurikulum. dari kurikulum. Dan juga ada Ada Ibu Vita Sari Vita Sari. dari Wakil Humas MKD Kota Baru. Sebenarnya kita perkenalan dulu Pak Evan. Ya. Saya Pak Arisman dan rekan saya Pak Ivan, kami akan memandu jalannya podcast hari ini. Kita mulai Pak Evan? yap, silakan. Baik, selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Rismen. Selamat pagi, Bu Vita. Pagi Pak juga. Ivan. Gimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Bu Vita sehat? Insya Allah. Rupanya di akhir semester ini sibuk Pak ya? Main sibuk kegiatannya Pak ya? Ya, kegiatan rutinitas. Baik, mungkin di awal-awal kita mau nanya dulu nih ke Pak Ahmad dulu ya Pak Ahmad ya? Iya. Sedikit Pak, boleh tahu nih Pak, kira-kira sekolah kita nih udah tahun keberapa nih Pak kurikulum mereka ya? Oke, terima kasih Pak Rismen. Untuk pelaksanaan kurikulum merdeka kita di SMK Negeri 4 Pekanbaru adalah memasuki tahun ketiga. Tahun pertama itu dimulai pada tahun pelajaran 2022-2023. Jadi untuk tahun ini seluruh tingkat baik kelas 10, 11, 12 sudah seluruhnya melaksanakan kurikulum merdeka. Oke, baik. Ini udah tahun ketiga Pak ya? Tahun ketiga, Berarti ya, seluruh tingkat sudah mendapat Iya, ya? sudah. Merasakan Pak ya? Ini sebelum ke Bu Vita nih kita Iya. masih menanya Pak Ahmad. Sepanjang penerapannya Pak, kira-kira tantangan terbesarnya nih Pak, penerapan kurikulum merdeka di sekolah kita ini seperti apa Pak? Atau apa yang Oke. membedakannya dengan? Oke, terima kasih. Mungkin sebenarnya antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka itu sebenarnya hanya ada beberapa esensial saja yang akan sedikit berubah. Untuk di kurikulum merdeka itu sendiri ada sedikit kendala mungkin, karena kan kalau di kurikulum merdeka ini kan pembelajarnya banyak berpusat kepada siswa, kemudian banyak menggunakan teknologi. Nah, jadi di situ agak sedikit kendala ya, khususnya bagi guru-guru yang notabene-nya sudah memasuki masa-masa pensiun. Nah, tidak terlalu lama iya, ya. jadi untuk merubah mindset mereka ini agak Itu sedikit tantangan, Pak, ya. butuh tantangan. Namun alhamdulillah berkat dukungan teman-teman semuanya, khususnya kepada kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan melalui pelatihan-pelatihan dan juga pembelajaran mandiri oleh guru-guru kita. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik. Baik, berarti ya itu tantangan terbesar Pak ya? Iya, Karena memang sebenarnya kurikulum merdeka ini lekat dengan teknologi Pak ya? iya betul. Jadi mau tidak mau, memang kita harus upgrade Pak Iya, ya? iya. Memang mungkin ada yang mau ditanya ke Bu Vita mungkin terkait magang? Terkait magang ya. Iya. Ya kira-kira untuk magang ini Bu, untuk terkait dengan magang. Jadi apa kira-kira menurut Bu Vita nih kayak yang menjadi apa namanya seperti hambatan lah kalau saya Pak. Magang baru selesai nih Bu ya? Ya, alhamdulillah. Hambatan-hambatan jadi Kita mau temunya Pak Ivan ya? ya ditemui. Kalau sebenarnya kita sama kurikulum ini kita sejalan. Sejalan, Pak. PKL ini kan menjadi satu mata pelajaran Iya. ya, Pak Ahmad ya, Iya. di kelas 12. Iya. Itu lama waktu kita magang itu lebih kurang 6 bulan. Nah, di 6 Ini kurikulum bulan merdeka ya? iya, kita ini yang Iya. pertama kali kita menerapkan yang kurikulum merdeka untuk praktek kerja lapangan siswa. Jadi kendala-kendala di lapangan itu anak-anak kita ini lebih kepada soft skill ini, Pak Ivan, Soft Pak skill. Aris. Soft skill ya. Ya, kalau Iya, iya, kompetensi saya yakin di sekolah anak-anak sudah mumpuni ya, Iya. dan bisa juga lewat maksudnya lewat internet ya, lewat searching di browser gitu kan. Iya. Mereka juga sudah dapat Otodidak Pak itu ya? ya otodidak kompetensi Betul. itu. Tetapi kalau yang lebih kepada anak-anak kita nih soft skillnya.
Soft skillnya ini sebenarnya sangatlah penting. Ya, anak-anak itu mungkin kendala saya di lapangan karena dunia industri dengan sekolah itu sangatlah berbeda. betul. Oke. Pada saat mereka terjun ke lapangan mungkin ada sedikit keterkejutan ya, sangat berbeda. Mungkin pola dari kedatangan, pola dari lingkungan yang di industrinya itu kan berbeda. Jadi perlunya penyesuaian. Biasanya Bu Pita ya, ini memberikan inspirasi bagi kita ya. Jadi mungkin sejalan nih Pak Mat. Iya. Tadi kurikulum Merdeka dengan segala teknologi yang mereka di dalamnya menjadi tantangan. Kemudian terkait magang ada soft skill nih Pak. Yang, Iya. Nah kira-kira dari segi kurikulum nih Pak, seperti apa nih kurikulum ini bisa mempersiapkan siswanya, mungkin dari model pembelajarannya atau memang ada kompetensi khusus yang harus disiapkan di gurunya, sehingga siswanya selain dia siap kompetensinya, juga siap soft skillnya, sehingga ketika magang nih nggak ada culture shocknya gitu Pak, dia betul siap. Ini seperti apa Pak di kurikulum mereka? Oke, terima kasih. Maaf ini sebelum saya menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Arisman tadi, mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Pita tadi. Sebenarnya PKL ini kan sebenarnya bukan barang baru. Cuma kalau dulu kita namakan dengan prakirin, sekarang PKL dan PKL ini di kurikulum Merdeka ini kan sebuah mata pelajaran. Nah, jadi saling keterkaitan antara guru umum dan guru kejuruan. Nah, mungkin ada sedikit kalau ditanyakan dari Pak Ipan tadi mengenai kendalanya, mungkin kendalanya karena ada perubahan kepembimbingan, gitu kan. Kalau yang di kurikulum 2013 itu kan guru umum itu tidak dilibatkan dalam kebimbingan di PKL. Ya, betul. Namun di kurikulum Merdeka ini guru umum ikut dalam kebimbingan PKL. Nah, jadi karena ini merupakan barang baru, nah tentu ada sedikit-sedikit kendala yang mungkin dirasakan oleh guru umum yang selama ini mungkin tidak terjun langsung ke dunia kerja, ke industri dan sebagainya. Kemudian apa juga disampaikan oleh Bu Pita, kita menyiapkan soft skill anak-anak kita. Nah, memang tentunya untuk anak-anak kita ini mempunyai soft skill yang baik. Ini tentu kita mulai dari pembiasaan mereka dalam berinteraksi, kemudian karena di pembelajaran kurikulum Merdeka ini kan pembelajaran itu berfokus kepada siswa. Jadi siswa itu diharapkan bisa berkontribusi untuk mengekspresikan kemampuan dirinya dalam hal berbicara dan sebagainya. Karena banyak kita di kurikulum mereka itu anak kan dilibatkan dalam presentasi. Jadi mungkin di kegiatan itulah kita membiasakan anak-anak ini untuk mengasah soft skillnya. Jadi berani tampil ke depan, bagaimana cara berbicara yang baik, kemudian berkomunikasi dengan orang lain, baik itu dengan pimpinan atau dengan rekan kerja ketika mereka berada di industri. Mungkin itu yang utama. Kan kita sama-sama tahu nih Pak Aris, dengan zaman digitalisasi kan anak-anak kita ini dunianya. Iya, betul. Mungkin interaksi sosial secara pergeseran nilai ya dari sudah mulai berkurang, interaksi sosial anak kita kurang. Mungkin berbicaranya dengan yang ini ya, yang maya ya, bukan yang nyata, lebih kepada ke maya. Jadi untuk itu perlulah kita sebagai pendidik memberikan dorongan-dorongan dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini disampaikan Pak Ahmad tadi, dengan adanya diskusi-diskusi, presentasi, mereka mengeluarkan pendapat, jadi ada interaksi sosialnya. Kalau kita lihat ya begitu zaman yang digitalisasi ini. Terasa. Iya. Baik. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi memang di samping teknologi ini membantu ya kalau tidak pandai kita memanage, tidak pandai memfilter itu. Sedangkan di dunia kerja itu komunikasi itu penting Pak. Iya, penting sekali. Kalau anak-anak tidak mau belajar, mungkin ketika guru memberikan kesempatan presentasi, dia nggak mau tampil, apa ya. Sana soft skill akan berkurang. Iya, itu dia. Itu tantangan kita bersama sepertinya. Iya, baik, mungkin Pak Ipan ada mau ditambahkan mengenai ini Pak? Ya, berarti untuk untuk istilahnya untuk kalau misalnya dunia industri sekarang berarti kita kan tahu Pak bagaimana bagaimana kesiapan anak ini tadi yang dibilang Bapak tadi, Pak Ahmad tadi dengan Ibu tadi, kesiapan anak ini berarti dari mental juga anak yang akan turun, dari pembekalan berarti ya Pak ya, Pak ya. Dan kan pembekalan berarti dari itu.
kita lakukan pembekalan anak-anak itu secara soft skill dan hard skill dia, Pak ya. Oke, menarik sekali. Terus Pak, dia ada juga yang tertarik juga nih mengenai sekolah kita kan juga masuk sekolah yang PK ya Pak ya, yang unggulan gitu ya. Bagaimana Pak, menurut Pak Ahmad dengan yang PK ini Pak, bagaimana kiat-kiat sekolah Pak melaksanakan keselarasan dalam pembelajaran ini Pak? Tentunya kita memilih tadi Pak Ibu ya, dengan kerjasama mungkin kita juga nih, mungkin sinergitas antara kurikulum ini Pak. Kira-kira nih Pak. Oke, terima kasih. Tentunya kita bersyukur ya, karena sekolah kita sudah mendapat status sekolah pusat keunggulan. Ya. Karena alhamdulillah di tahun ini adalah tahun kedua ya kita melaksanakan program SMK PK, dan tahun ini adalah SMK pusat keunggulan reguler lanjutan. Nah, tentu banyak tantangan. Namun juga merupakan motivasi bagi kita ketika kita ditunjuk menjadi SMK pusat keunggulan. Nah, tentunya sesuai dengan tagline kita ya, SMK Negeri 4 Pekanbaru prestasi nomor 1 dan melaju. Nah, jadi alhamdulillah ketika kita sudah ditunjuk menjadi SMK PK, sekolah-sekolah lain sudah mulai melirik, ingin berkunjung ke sekolah kita seperti apa sih SMK 4 Pekanbaru. Nah, ini tentunya ini akibat peran aktif dari media center ini ya, menginformasikan melalui web dan sebagainya, ya web, Instagram, tentu dibaca atau dilihat oleh sekolah-sekolah lain atau masyarakat atau stakeholder kita. Nah, jadi untuk mengembangkan itu yang berkaitan dengan industri tadi, tentunya kita harus melaksanakan yang namanya keselarasan kurikulum ya dengan industri. Nah, ini sudah kita lakukan. Dan juga kita sudah mulai berekspansi ini, melaksanakan kunjungan industri, kemudian membuat MOU kerjasama. Itu tidak hanya di Pekanbaru atau di Riau, kita sudah menjejaki di Yogyakarta. Kemudian Insya Allah tahun depan kita sudah akan berangkat lagi ke Sumatera Utara. Dan rencananya di bulan Januari atau Februari tahun 2025 kita akan berekspansi lagi ke Bangka. Jadi memang peran kerjasama dengan industri sangat memegang peran penting dalam mewujudkan SMK PK yang sesungguhnya, karena ya kita berharap mungkin tahun depan kita sudah menjadi SMK pusat keunggulan tahun ketiga yang SMK Pemadanan. Nah, ini tentu ini memang harus bekerjasama peran aktif penuh dari pihak dunia usaha dan dunia industri. Jadi walaupun yang PK ini cuma satu jurusan, tapi efeknya bisa dirasakan. Memang 27, 6 sisa kompetensi. Sebenarnya PK itu kan satu jurusan tuh sebagai pembuka jalan pertama, tapi PK-nya bukan satu jurusan. Tapi ini yang luar biasa saya rasa Pak. Ya kita tidak berfokus ke satu saja. Program lompatan-lompatan di sekolah ya semuanya berimbas kepada konsentrasi kalian untuk program kalian yang lain. Karena kita ketika kita di Jawa sana, kita kembangkan sana, yang kita membuat kerjasama adalah di Kria Tekstil sesuai dengan batik, kemudian ada di DKV, ya, dan juga ada di Kria Kayu yang ada di Jepara. Itu mereka sangat antusias dan sangat care untuk menerima anak kita untuk bisa praktik kerja di sana dan untuk menjadi perekrutan menjadi tenaga kerja di sana. Baik, terima kasih Pak Ahmad, luar biasa nih Pak Iman ya. Sampai kita dapat berbagai macam inspirasi ya dari obrolan kita pagi ini. Ini mau nanya ke Bu Pita dulu. Kalau tadi Pak Ahmad udah sekolah kita udah berekspansi gitu ke luar. Sekarang kita sekolahnya udah nggak di Sumatera lagi. Lama ini mungkin kita lingkup Pekanbaru, Riau aja, sekarang udah ke Sumatera Utara. Nah, dari Humas sendiri nih Bu, kira-kira ini peluang seperti apa nih yang bisa kita ambil dari kegiatan kita? Apakah nanti sekolah kita akan seperti apa dikenal? Nah, kira-kira pandangan Ibu seperti apa? Dari ekspansi ini selain kita punya kerjasama tempat siswa PKL, kemudian kita juga ada program magang guru ya Pak Ahmad, magang guru, kemudian dalam perekrutan tenaga kerja. Tentu kita ingat kalau kita SMK ini kan bedanya dengan tingkat yang selevel yang lain, kita itu BMW ya, bekerja, melanjutkan kewirausahaan. Jadi arahan sebenarnya kalau anak-anak kita sudah bekerja itu berarti sudah selesai tugas kita kan gitu. Artinya
dalam proses nanti anak-anak kita melaksanakan PKL di industri, dalam kenyataannya anak-anak kita sudah mumpuni di situ, diterima, berarti sudah selesai tugas kita. Itu nilai plusnya kalau kita di SMK ini. Itu harapan kita dengan adanya MOU dan kerjasama dengan industri. Jadi betul-betul anak-anak itu diantarkan Pak ya? Iya, kita hantarkan. Apa yang jadi esensi dari pendidikan SMK tercapai. Tercapai. Ini sekarang nih Pepan kan anak PKL udah kembali Pepan ya? Udah kembali ke sekolah. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak dari kurikulum nih. Kira-kira bagian seperti apa sih yang ingin kita ambil dari anak-anak setelah mereka kembali ke sekolah agar, karena kata Pak tadi prakerja ini bukan prakerja jadi bagian dari mata pelajaran Pak. Kira seperti apa nih Pak harapan ke anak-anak yang kelas 12 khususnya, mungkin mereka menonton podcast ini, seperti apa sih mereka harus mempersiapkan diri agar mereka itu betul-betul siap pulang magang itu tujuannya tercapai ya Pak ya. Kira seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Salah satu tujuan dari PKL ini adalah mereka anak-anak kita ini kan memang terjun ke dunia nyata ya. Seperti apa sebenarnya pekerjaan atau kompetensi yang ada di industri kan gitu kan. 6 bulan itu bukan waktu yang sebentar gitu ya, karena tuh kurikulum merdeka ini kan baru tahun ini ya kita melaksanakan sampai kurang lebih 6 bulan. Tentu ada nilai plus ya, ada nilai plus dari program-program PKL atau prakirin sebelumnya. Nah tentu banyak kompetensi-kompetensi yang mereka dapatkan di industri. Jadi harapan kita setelah anak-anak kita ini kembali lagi ke sekolah, mereka sudah bisa membandingkan antara keterampilan atau skill yang ada di industri dengan skill yang ada di sekolah. Jadi mereka sudah bisa mengkombinasikan antara keterampilan yang ada di industri dan ada di sekolah. Nah, jadi tentu ini mereka punya nilai plus dan harapan kami semuanya mudah-mudahan ketika anak-anak kita ini tamat dari SMK 4 Pekanbaru, mereka sudah bisa setidak-tidaknya bukan bekerja ya, juga bisa membuka lapangan kerja. Jadi kita tidak hanya mengisi lapangan kerja, tapi kalau bisa kita membuka lapangan kerja. Dan alhamdulillah juga pada yang PKL tahun ini kan sudah ada beberapa orang anak kita yang diterima sudah bekerja di perusahaan dan mereka tidak kembali lagi ke sekolah. Mereka sudah kita anggap sudah menyelesaikan studinya di SMK, tinggal menunggu waktu saja. Mungkin boleh diceritakan Bu, Bita dari Mas, anak yang kita terima itu seperti apa Bu? Yang dari jurusan apa? Ini kayaknya menginspirasi. Kebetulan dari jurusan AKL akuntansi dan keuangan ada 3 orang. Jadi di situ mereka menyampaikan ke humas dari perusahaan bahwa anak-anak ini kompeten sesuai dengan bidang yang mereka tekuni. Kebetulan ada yang konsultan pajak satu ya, ada yang di bank ya, yang ini terkait dengan inilah yang akuntansi. Nah, kita sudah melihat perjanjian kerjasamanya, kontrak kerja mereka sudah diterima sebagai karyawan tetap. Jadi berarti kita sudah selesai tugas kita kan begitu. Salah satu goal dari SMK itu kan, Anda bisa diterima bekerja dan membuka lapangan kerja kan itu goalnya kan. Jadi luar biasa deh, kita pun sangat apresiasi kepada 3 orang siswa kita. Ternyata anak-anak kita memang punya kompetensi yang sangat luar biasa. Jadi memang kolaborasi yang luar biasa Bapak Pada. Tahun ini SMK 4 memang betul melaju Pak ya. Mungkin Bapak ada yang mau lagi nih terkait pembelajaran mungkin? Kalau kita tanya boleh, ini Pak kan Bu Pita selain kesibukannya sebagai humas, Pak Ahmad sebagai kesibukannya sebagai guru. Kalau sibuk guru nih mengajar kira-kira nih Pak mungkin tips dan triknya lah ya buat memotivasi juga guru-guru yang lain. Siapa sih kita mempersiapkan pembelajaran lah mungkin pelajaran itu apa gitu ya. Sharing lah Pak. Kalau dari saya sih makanya ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab itu, jadi itu bukan merupakan beban, itu sebetulnya sebenarnya. Jadi kalau itu sudah merupakan beban bagi kita, ya kita pasti tidak akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau kita memang sudah dan yang kedua mungkin kebiasaannya, faktor kebiasaan juga. Kalau kita sudah biasa bekerja dan biasa dengan
yang dengan kesibukan, ya mungkin itu sudah hal yang biasa dan tidak merupakan itu beban. Itu saja. Jadi bekerja ikhlas itu aja. Jadi tidak terasa berat ya Pak ya? Iya. Kita ada terbebani jadi berat ya Pak ya? Iya. Dari Bu Pita mungkin? Ya, gak jauh beda sih Pak Aris, Pak Ipan. Iya, manajemen waktu kita. Kita tahu dengan kesibukan, tentunya kita tahu mana porsi-porsi yang harus kita dulukan, mana porsi yang prioritas lah. Karena sebenarnya kita sebagai pendidik ini atau ASN juga pegawai ini yang digaji itu kan waktu. Berarti memanage waktu. Kalau seandainya kompetensi itu kan nggak akan habisnya. Jadi memanage waktu itu kita perlu, dan jangan merasa apa yang kita lakukan itu beban ya. Kalau beban pasti nggak akan selesai. Menyelesaikan akan menjadi lebih berat langkahnya kan gitu Pak Ivan ya. Pak Aris. Ini kita udah di kode waktu nih. Oke, satu lagi ya Pak Ivan ya. Kira-kira satu siswa lagi Pak. Siswa kira dari Paman dulu. Kira dengan kondisi zaman sekarang, seperti Bu Vita juga bercerita tuntutan dunia kerja yang luar biasa, tambah lagi teknologi yang bisa mungkin kalau tidak dimanfaatkan baik jadi lebih banyak buruknya. Kira-kira pesan seperti apa nih Pak yang ingin disampaikan pada siswa kita, khususnya SMK Negeri Pekanbaru? Terima kasih. Sebenarnya siswa ini semuanya dalam hati kecil mereka ini sebenarnya saya ingin menjadi yang terbaik sebenarnya. Seperti semuanya seperti itu. Saya tidak ingin mengecewakan. Nah, jadi harapan saya dengan siswa semuanya, galilah potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Kemudian yang terpenting adalah karena kita kan punya keyakinan ya, punya keyakinan. Kalau memang betul-betul keyakinan itu kita pelajari, kemudian kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita pasti akan mengikuti aturan-aturan ya, baik itu yang ada di rumah, kemudian yang ada di sekolah, yang ada di masyarakat, karena kalian itu adalah milik orang tua juga milik masyarakat. Jadi kami berharap kira-kira pokoknya silakan jagalah nama baik diri kita, nama baik orang tua, sekolah, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Saya mungkin luar biasa ya Pak ya. Iya. Ya kalau saya anak-anak kan ke siswa itu mungkin anak-anak lebih ke manajemen waktunya, ya kan, bagaimana dia bersikap kepada teman sebayanya, bagaimana dia bersikap kepada adik kelasnya, dan bagaimana dia bersikap yang tua dari dia. Nah itu sih saya dengan anak-anak, karena mental health itu sangat dibutuhkan dengan kondisi kita yang sudah berdigitalisasi ini, ya, karena ruang-ruang maya itu sangat banyak yang digeluti dengan anak-anak kita. Nah itu akan lebih cenderung kepada kesosialnya mereka lebih berkurang. Jadi harapan saya memanage waktu dalam berselancar internet, memanage waktu juga dalam belajar, dan bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya sebaya atau setingkat lebih dari dia. Bijak lagi dengan teknologi. Iya, bijak dalam menggunakan teknologi. Menarik banget sih. Iya, luar biasa ya. Jadi kita dapat narasumber yang luar biasa nih. Kolaborasi antara kurikulum dan saya kayaknya betul sinergitasnya. Kalau dalam apa sih Iya. Jadi mungkin itu ya kesimpulan obrolan kita pada hari ini. Jadi kita banyak dapat pencerahan, dapat dari kurikulum tadi memang betul sekolah kita. Setelah kita memang sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan baik, Mama bilang bahwa teknologi mau tidak mau guru tetap harus dilatih untuk belajar ya Pak. Terus siswanya juga lebih mempersiapkan diri lagi dengan soft skill. Memang itu nyata dibutuhkan di dunia kerja. Karena kalau mengandalkan kompetensi misalnya TKJ gitu ya, kalau dia fokus ke jaringannya tanpa memahami dirinya dengan soft skill, akan susah juga bersaingnya. Iya betul. Kan soft skill itu mau duduki peran penting kurang lebih 70%. 70%. Cari kerja seperti itu ya Pak ya. Penting HRD juga melihat record-record dari ketika wawancara itu kan. Iya, wawancara dia melihat dia lebih kepada psikologis. Lihat nih bagaimana menghadapi kerja. Sekarang ada jejak digital itu kan. Orang perusahaan itu menerima tenaga kerja itu dilihat dari jejak digital. Makanya saya selalu ingatkan kepada siswa pada saat masuk kelas. Nah,
kalau kita bersosial media tuh coba, karena jejak digitalitas sampai kapanpun akan dibaca. Pada saat kamu melamar pekerjaan pasti ditanya media sosial kamu apa-apa saja, karena jejak digitalnya nggak akan bisa dihapus. Nah, jangan kamu membuat status atau histori yang tidak baik, karena di situ akan menjadi suatu penilaian bahwa bagaimana diri kamu sebenarnya. Baik, Paris. Jadi iya, Bapak banyak kita dapat pencerahan ya Bapak ya. Kita dapat gambaran ya. Mudah-mudahan podcast kita hari ini menginspirasi ya Bapak ya. Si guru, siswa, apapun pemerhati di pendidikan. Nah, memang generasi yang akan kita tamatkan ini, mungkin akan kita luluskan ini, berbagai macam problemanya. Kalau guru-gurunya yakin dan kerjasama dan kolaborasi, sama kita bisa. Misalnya, B tadi. Iya. Bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Jadi nggak ada pilihan yang lain Pak ya, kalau lulusan SMK ya cuma 3 itu pilihan. Nggak ada menganggur ya. Itulah kelebihan antara SMK dengan SMA. Kalau SMA itu kan memang di itu tujuan mereka pada akhirnya adalah untuk melanjutkan. Tapi SMK itu peluangnya kan ada 3 tadi kan, melanjutkan bisa, berwirausasaha bisa, kerja bisa. Maka ada yang menjalani ketiga-tiganya Pak ya? Iya. Bekerja sambil kuliah. Bisa. Banyak mata saya rata-rata gitu lulusan. Baik Bapak, oke Bapak. Paris. Siap, berarti hari ini kita sudah berbincang luar biasa dengan Pak Ahmad dan Bu Pita dari kurikulum dan humas SMK Negeri Pekanbaru. Sebelum kita tutup, kita tagline dulu ya Pak ya? Iya. Oke. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 4 Pekanbaru, prestasi nomor 1, maju. Terima kasih Pak kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi di kesempatan berikutnya. Kita ada juga nih dari podcast tagline-nya. Tagline biar beda, asikin aja. Saya bilang pos kampat, biar beda, asikin saja. Asikin aja. Ya, begini ya kayaknya ya. Ini tim kreatifnya namanya. Kreatifnya asikin aja. Pos kampat gitu ya. Pos kampat, biar beda, asikin aja. Terima kasih, jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.